Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat walaupun belajar dari rumah. Sebelumnya perkenalkan, nama kami Ibu Jihan dan Bu Ismi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dan belajar tentang bangun datar. Nah, adik-adik pernah tahu nggak sih apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bangun-bangun atau bidang dua dimensi yang dibatasi oleh garis lurus dan garis melengkung. Bentuk-bentuk bangun datar itu sangat banyak loh. Apa saja sih? Contohnya seperti persegi, Lingkaran, trapesium, segitiga, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, dan lain-lain sebagainya. Mari kita ulas materi tersebut satu persatu. Oke, yang akan kita bahas pertama yaitu adalah sisi atau ruas garis. Perlu diketahui di sini adalah sisi atau ruas garis itu sama. Jadi jika ditanya berapa sisinya atau berapa ruas garisnya itu sama saja ya. Ingat-ingat ya. Nah, contoh yang pertama di sini sudah disediakan contoh yaitu bentuk bangun datar segitiga. Bangun datar segitiga ini mempunyai berapa sisi? Nah, kita akan jawab bersama-sama. Bangun datar segitiga ini memiliki 3 sisi. Sisi itu yang mana saja? Di sini sudah ada A, B, dan C. Nah, 3 sisi tersebut adalah sisi A, C, B, dan BA. Coba diulangi. Sisi A, C, B, dan BA. Jadi ada 3 ya anak-anak. Ini CB, BA, dan AC. Kemudian jika ditanya berapa sih sisinya? Sama ya. Sisi atau ruas itu sama saja. Berarti jika sisinya 3, berarti ruas garisnya juga 3, seperti itu. Sisi dan ruas garis sudah paham ya? Sekarang kita akan lanjut ke titik sudut dan sudut. Nah, titik sudut itu yang mana dan sudut itu yang mana? Titik sudut dan sudut jelas berbeda. Kalau contohnya di segitiga ini, titik sudutnya ada berapa? Titik sudutnya ada 3. Yang mana saja? Yaitu titik sudut C, ini ya, titik sudut C, kemudian titik sudut B, dan titik sudut A. Bisa dipahami? Lalu apa bedanya dengan sudut? Nah, sudut di sini adalah pertemuan di antara 2 sisi. Contohnya di sini ada sudut C. Nah, pertemuan di antara 2 sisi yang di sini ini dengan sisi ini dipertemukan. Ini adalah sudut. Berarti ini adalah sudut C. Ini sudut C. Mana lagi sudutnya? Sisi ini dan sisi ini. Ini sudut A. Dan ini sudut B. Bisa dipahami? Jadi, untuk segitiga ini memiliki 3 sisi atau 3 ruas garis. Kemudian juga memiliki 3 sudut dan 3 titik sudut. Bisa dipahami? Nah, untuk mengulas kembali pemahaman kalian, coba kita kerjakan contoh lain di sini. Ada berapa sisi dari bangun datar jajar genjang ini? Mari kita hitung bersama. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi atau 4 ruas garis. Sisi apa saja? Yaitu yang pertama sisi AB. Sisi AB. Kemudian yang kedua adalah sisi BC. BC. Dan yang ketiga ada sisi CD. Kita tulis CD. Dan yang terakhir sisi DA.
Bisa dipahami di sini? Baik, selanjutnya adalah titik sudut. Ada berapa titik sudut pada bangun datar jajar genjang ini? Benar sekali, ada 4 titik sudut. Yang mana saja? Yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Ada 4 titik sudut. Dan ada berapa sudut? Ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 sudut dan ada 4 titik sudut. Bisa dipahami? Selanjutnya yang akan kita bahas adalah sifat-sifat bangun datar. Jika ditanyakan bangun datar, maka adik-adik harus menjelaskan semua unsur-unsur di dalam bangun datar. Apa saja unsur-unsur yang ada di dalam bangun datar? Yaitu sisi atau ruas garis, kemudian titik sudut, dan sudut. Coba adik-adik perhatikan bangun datar berikut ini. Ini adalah trapesium. Maka adik-adik harus menjelaskan 3 unsur tadi. Yang pertama, trapesium memiliki 4 sisi atau 4 ruas garis, memiliki 4 titik sudut, dan memiliki 4 sudut. Kita ambil contoh lain, misalkan bangun datar segitiga. Ayo kita ulas bersama-sama apa saja unsur-unsur yang ada di dalam bangun datar segitiga. Yang pertama, ada berapa sisi di dalam segitiga? 3. Kemudian ada berapa sudut di dalam segitiga? 3 juga. Dan berapa titik sudut yang ada di segitiga? 3 juga. Kemudian bagaimana dengan lingkaran? Lingkaran tidak memiliki sudut ataupun titik sudut. Dia hanya memiliki sisi. Sisinya hanya 1. Sekarang kita membahas tentang pola bangun datar. Di sini Bu Jihan punya 2 bangun datar, segitiga dan segi 4. Kemudian ada 4 titik yang kosong, 1, 2, 3, 4. Kita harus mengurutkan pola ini sesuai dengan yang sudah diberikan. Di sini segitiga dan persegi. Berarti kita gambar segitiga dan persegi. Ayo kita gambar sesuai dengan urutan. Segitiga. Di sini maka yang kedua juga persegi. Segitiga, persegi. Pola seperti ini sudah benar. Selanjutnya kita akan membentuk pola barisan 3 bangun datar. Kemudian kita ambil contoh lain dari bentuk pola yang tidak berurutan. Kita ambil contoh lain, di sini ada 3 titik yang kosong. Setelah lingkaran kosong, kosong, kosong. Hanya ada lingkaran dan bentuk jajar genjang. Lalu bagaimana kita bisa mengurutkan pola tersebut? Setelah lingkaran ini apa? Kan kosong. Setelah lingkaran kosong, maka kita kira-kira terlebih dahulu. Lingkaran, kosong, lingkaran, kosong, lingkaran. Berarti di sini lingkaran. Setelah lingkaran, ada bangun jajar genjang. Berarti ini juga bisa diletakkan di sini. Setelah lingkaran, jajar genjang. Setelah lingkaran, jajar genjang lagi. Bisa dipahami ya adik-adik semuanya. Kemudian contoh lainnya, Ibu punya 3 bentuk bangun datar. Di sini ada segitiga, lingkaran, dan trapesium. 3 titik kosongnya kita isi apa? Berarti harus sesuai urutan. Yang pertama segitiga, yang kedua lingkaran, kemudian terakhir trapesium. Kemudian contoh yang kedua, di sini Ibu punya lingkaran, segitiga, kosong, lingkaran, kosong. Bagaimana kita mengisinya? Pola yang pertama ada lingkaran-lingkaran segitiga. Jadi di sini kita isi lingkaran dan lingkaran, setelah lingkaran segitiga. Selesai, bisa dipahami ya adik-adik? Oke, untuk melatih pemahaman kalian, coba kerjakan tugas berikut ini.
Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.